Kembali lagi di podcast Ujung Timur episode 4. Perkenalkan, nama saya Nelson Washington. Pada episode podcast kali ini kami akan membahas mengenai penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Tentunya saya ditemani oleh Abang Ilham selaku pegawai seksi kepatuhan internal dan penyuluhan yang tentunya pernah menangani kasus penipuan mengatasnamakan bea dan cukai di Merauke. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bang penipuan mengatasnamakan bea dan cukai itu modusnya? Sebenarnya kalau dari segi modusnya itu ada banyak gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Abang keempat modus yang pernah terjadi di bea cukai Merauke sendiri. Oke, yang pertama yaitu jual beli online barang kiriman dalam negeri. Nah, modus ini itu biasanya bahwa penipunya itu mengaku bahwa dia dapat barang dari Batam. Itu ya wajar lah bahwa mereka ngaku seperti itu dengan alasan bahwa ini barang black market gitu yang lolos dari bea cukai. Nah, nanti setelah mereka dapat barang itu dan mereka menjual ke korban, itu nanti pelakunya itu akan entah pelaku entah komplotannya itu akan mengaku sebagai orang bea cukai yang nanti akan meminta pajak dari barang tersebut, seperti itu. Berarti yang saya tangkap modus ini lebih dari satu orang. Jadi satu sebagai pelaku penjual barang dan satunya lagi sebagai oknum yang mengatasnamakan pejabat bea dan cukai. Bisa dilanjutkan modus berikutnya? Yang selanjutnya yaitu modus kiriman dari luar negeri. Kalau modus ini itu biasanya pelakunya itu menghubungi korban, chat intens sampai akhirnya mendapatkan hati dari si korban. Nanti biasanya modusnya itu ada dua, antara dia memberikan barang atau dia menjual barang mahal dengan harga murah ke orang yang ada di Indonesia yang menjadi korban tadi gitu. Nah, ketika barang tersebut sudah dikirim, ngakunya sudah dikirim, nanti akan ada orang yang mengaku sebagai orang bea cukai lagi untuk meminta pajaknya dari barang tersebut gitu. Kalau modus yang ini saya pernah dengar yaitu motif asmara ya Pak? Iya, motif asmara. Jadi seperti salah satu pelaku yang berpura-pura untuk menjadi bule untuk mendekati korban. Betul. Melalui media sosial. Setelah korban terlena, itu bule tiba-tiba menawarkan barang secara cuma-cuma kepada korban. Iya. Setelah dikirim, tiba-tiba ada oknum lainnya yang mengatasnamakan bea dan cukai menagih pajak kepada korban dan meminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Betul. Jadi seperti itu ya. Iya. Ya. Baik, lanjut ke modus yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu lelang palsu. Yang seperti kita tahu bahwa semisal ada orang yang tidak taat peraturan, lalu barangnya kita sita. Nah, biasanya pelaku-pelaku ini itu mereka mengaku menjual barang tersebut gitu. Nah, nanti pelaku itu melakukan penjualan tersebut itu biasanya dengan menyertakan surat lelang palsu gitu, atau identitas dari pejabat yang melelang tapi semuanya itu palsu gitu. Bisa dipastikan teman-teman jangan gampang percaya dengan lelang-lelang yang ada di media sosial. Betul. Jadi sebagai orang awam nih Bang, bagaimana cara mendeteksi itu lelang palsu atau lelang-lelang yang disediakan secara resmi? Paling gampangnya adalah lelang tersebut atau barang tersebut itu ditawarkan bukan dari situs resmi. Itu udah paling gampang. Jadi ketika semisal ditawarkan melalui Facebook atau Twitter atau bahkan mungkin melalui WhatsApp random gitu. Nah, itu sudah pasti dan kemungkinan besarnya itu palsu gitu. Catat teman-teman di rumah, jangan mudah terlena oleh lelang-lelang yang ada di sosial media. Tidak semuanya resmi dari pemerintahan. Kalaupun gimana? Atau gini, kalau semisal emang betulan ada di Facebook itu biasanya media promosi. Nah, yang nantinya jatuhnya lelangnya tetap di situs resmi kayak gitu. Baik. Lanjut modus yang terakhir. Yang terakhir yaitu jasa penyelesaian tangkapan bea cukai. Jadi di modus ini itu biasanya ada oknum-oknum bea cukai atau bahkan mungkin yang fiktif. Dia itu intinya berusaha untuk mengambil uang kita dengan cara
mengaku bisa membantu mengeluarkan barang yang sedang dikirim gitu. Padahal sebenarnya kita pun kalau mau semisal ada kekurangan pajaknya atau bea masuknya, itu kita pasti menghubungi dengan situs resmi seperti itu. Dan kalaupun dihubungi dengan situs resmi, pengguna jasa juga bisa berkonsultasi dengan pihak bea cukai, bukan langsung menghubungi korban lalu untuk meminta sejumlah uang, gitu ya Pak? Iya, betul. Baik, bisa disimpulkan ada 4 modus penipuan yang pernah terjadi. Yang pertama ada jual beli online barang kiriman dalam negeri, yang kedua kiriman dari luar negeri, lalu yang ketiga lelang palsu, dan yang terakhir jasa penyelesaian tangkapan bea dan cukai. Nah, dari keempat modus tersebut tentu bisa disimpulkan beberapa ciri-ciri penipuan mengatasnamakan bea dan cukai, Pak. Nah, bagaimana sih Bang ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah menghubungi korban dengan nomor pribadi. Itu kalau sudah seperti itu, ada kemungkinan bahwa itu adalah penipuan gitu. Nah, baik sobat-sobat BC di rumah. Jadi kalau sobat-sobat dihubungi oleh pihak bea cukai dengan nomor pribadi, jangan panik terlebih dahulu, pastikan dulu keperluannya, dan ketika sobat BC ragu terhadap nomor tersebut, bisa hubungi kantor bea cukai terdekat untuk mengkonfirmasi keperluannya. Lanjut, ciri-ciri yang kedua. Yang selanjutnya yaitu menggunakan foto pejabat bea cukai atau mengaku sebagai pejabat bea cukai melalui media sosial seperti WhatsApp, seperti itu. Jadi kalau teman-teman BC dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan menggunakan foto profil WhatsApp pejabat, itu kan bisa sobat-sobat lihat tuh. Bagaimana kalau misalkan foto tersebut blur, itu bisa dipastikan salah satu modus penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Lalu yang ketiga? Yang ketiga yaitu meminta transfer ke rekening pribadi. Jadi kalau kita semisal pun sampai melakukan lelang, itu pasti rekeningnya rekening resmi, rekening Kementerian Keuangan, atau dari kita yang mungkin ada yang namanya billing seperti itu. Jadi nggak mungkin rekening pribadi. Ya. Untuk yang ketiga bisa dipastikan sobat-sobat BC, ketika ada orang yang mengaku sebagai bea cukai dan meminta untuk mentransfer ke rekening pribadi, dipastikan itu merupakan penipuan. Karena segala macam pembayaran sudah menggunakan kode billing dan nantinya akan disetorkan langsung kepada rekening penerimaan negara. Iya, betul. Lalu lanjut, yang keempat. Yang selanjutnya yaitu harga barang yang terpaut jauh dengan harga pasar, atau bisa dibilang harga barangnya nggak wajar. Gitu. Jadi sobat-sobat BC jangan mudah tergiur dengan barang yang berharga murah di media sosial. Perlu dipastikan juga kebenarannya mengenai barang tersebut. Bisa dilihat sobat-sobat BC dari rating maupun testimoni barang atau toko tersebut. Betul. Lalu lanjut yang kelima. Yang selanjutnya yaitu melakukan ancaman kepada korban, seperti itu, seperti ancaman denda atau kurungan. Dalam pelaksanaan bea cukai melayani masyarakat, itu tidak pernah secara langsung mengancam pengguna jasa. Jadi bisa dipastikan salah satu modus mengancam tersebut dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan bea dan cukai. Untuk yang keenam. Untuk yang keenam ini mungkin spesifik lelang, yaitu penawaran barang lelang ini tidak melalui situs yang resmi, kayak gitu. Jadi lelang ditawarkan dari situs resmi penyelenggara, antaranya dari pihak bea cukai, lelang.go.id dan kemenkeu.go.id. Ketika teman-teman menemukan lelang-lelang yang menurut teman-teman palsu, itu bisa diantisipasi dengan mengecek website resminya, lalu dipastikan kebenarannya. Jadi sudah dijelaskan modus dan ciri-ciri penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Kalau misalkan sobat-sobat BC di rumah terindikasi terkena penipuan mengatasnamakan bea dan cukai ini, sobat-sobat ini apa yang harus dilakukan, Bang? Oh, berarti mungkin lebih ke dari cara antisipasinya gitu ya? Iya, nah, antisipasi. Oke, jadi yang pertama, kalau ada orang yang menghubungi dan pada akhirnya dia menginginkan kita sebagai pelaku itu mentransfer uang ke rekening pribadi. Nah, itu sudah pasti
jangan dilakukan. Yang pertama jangan dilakukan. Kalau memang mungkin kita sebagai buyer atau orang yang melakukan transaksi masih pengen lanjut gitu, mungkin bisa dikonfirmasi dengan datang ke kantor bea cukai terdekat seperti itu. Baik. Misalkan, Bang, ketika ada oknum yang mengaku sebagai petugas bea dan cukai dan menginformasikan bahwa barangnya ditahan di bea cukai. Untuk itu bagaimana, Bang, antisipasi yang dilakukan oleh sobat-sobat di rumah? Kalau semisal seperti itu, yang pertama jangan panik. Karena kalau orang panik pasti langsung melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Yang pertama jangan panik, terus yang kedua kita bisa periksa barang tersebut. Jadi gini, seluruh barang yang sudah dikirim, kalau statusnya sudah dikirim ya, pasti ada yang namanya resi. Nah, resi itu bukti pengiriman dari barang tersebut. Nah, resi itu bisa diperiksa di websitenya banyak. Ada cekresi.com kalau nggak salah. Nah, dari Bea Cukai sendiri kita juga ada, yaitu di beacukai.go.id/barang kiriman. Di situ kita bisa meriksa resi dari pengiriman barang kita, kayak gitu. Baik. Lalu untuk jika ada oknum yang mengaku sebagai petugas bea dan cukai, dan bagaimana itu, Bang? Apa yang seharusnya sobat-sobat BC lakukan? Kalau ada orang yang mengaku sebagai petugas BC, yang pertama kita bisa periksa sendiri. Kita bisa periksa sendiri, semisal ya zaman udah maju lah gitu. Kita bisa get kontaknya gitu. Atau kalau memang susah, bisa hubungi Bea Cukai gitu. Ya, kita bisa hubungi lewat Facebooknya Bea Cukai RI, atau Twitternya Bea Cukai juga bisa, Bea Cukai RI juga. Instagramnya Bea Cukai juga bisa @beacukai.ri, atau kontak center kita yaitu Bravo Bea Cukai di 1500225. Baik. Untuk yang terakhir nih, Bang, penipuan yang sering terjadi di berbagai media sosial, yaitu penipuan lelang. Oh iya. Bagaimana nih, Bang, agar masyarakat ini tidak terkena penipuan mengatasnamakan Bea Cukai yang bahwasanya oknum tersebut menawarkan barang-barang lelang hasil sitaan bea dan cukai? Kalau terkait lelang, kita itu pasti melakukan lelang itu di situs resmi, yaitu di www.lelang.go.id, www.kemenkeu.go.id, sama www.beacukai.go.id, atau subdomain dari akun tersebut gitu. Kalau selain itu lebih baik jangan diikuti gitu. Baik, sudah dijelaskan secara lengkap mulai dari modus, ciri-ciri, dan antisipasi yang sobat-sobat BC lakukan ketika terindikasi mengenai penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Jika sobat-sobat BC terkena indikasi penipuan mengatasnamakan bea dan cukai, segera laporkan kepada kantor terdekat atau melalui kontak center Bravo Bea Cukai 1500225. Dari Abang Ilham sendiri, apakah ada yang ditambahkan? Cukup sekian. Baik, terima kasih sobat-sobat sudah mendengarkan podcast episode 4 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Bea Cukai Merauke. Terima kasih.